Tapi kan nih tim ekonomi kita bahas yang striker depan. Ini agak kurang menggigit di awal. Ya. Begitu masuk satu striker, namanya Purbayu Sadewa, kelihatan tuh hidup. Iya. Kelihatan hidup, penonton suka. Tapi nggak nyetak gol. Iya, kan maksudnya gini, penonton suka bahwa dia memberikan peluang. Memberikan warna baru di Memberikan warna baru, permainan jadi lebih peluang mencetak gol jadi lebih banyak gitu. Dan penonton tuh menikmati hiburan itu. Bahkan ada yang bilang begini, jadilah menteri kayak Purbaya. Kalau Anda nggak bisa membuat kebijakan yang bagus, Anda menghibur aja buat rakyat. Anda kasih harapan aja itu udah cukup buat kami. Oh gitu? Ada yang ngomong gitu. Kalau gue sih nggak gitu. Kalau lo nggak bisa kerja, minimal jangan nyakitin rakyat. Gitu. Kira-kira begitu, mirip. Jangan bikin yang aneh-aneh gitu maksud gue. Nah, jadi kepintaran itu nggak usah disembunyiin gitu. Nah, bener, tapi digunain. Punya saya ini pintar, tapi kepintaran saya disembunyikan. Tapi abang sebagai pengamat politik, kehadiran Pak Purbaya ini? Oh gini, menurut saya kalau dalam ilmu komunikasi sebetulnya Pak Purbaya ini dia menggunakan teori yang namanya konsistensi kognitif. Jadi ada harapan-harapan rakyat untuk memperbaiki hidup. Nah muncul Purbaya, menteri pertama di Indonesia yang ngajak rakyatnya kaya bareng-bareng. Itu kata-kata kunci yang menghipnotis semua orang. Iya, makanya banyak orang termasuk teman-teman deket gue bilang, kita kalau nonton Purbaya kelihatannya bulan depan kita tajir. Ya kan? Iya. Ada harapan. Ada harapan. Terus yang kedua yang dilakukan oleh Paspanpurnya itu, pasukan pengawal Purbaya, menggunakan teori self presentation. Di mana ada Purbaya itu harus ada liputannya. Yeah. Panik tuh KDM kan, makanya tiba-tiba pansos datang ke BI. Enggak, maksud gue biasanya kan dia terus memberikan ini, tiba-tiba sekarang Purbaya gitu kan. Udah gak dilihat dia? Gak dilihat tuh, kacau balau dia main-main sama Aqua terserah lah gitu kan. Iklan lagi nih si Aqua. Nah, jadi maksud gua Purbaya itu menimbulkan optimisme iya, tapi hati-hati. Optimisme yang terlalu tinggi kalau tidak terdeliver itu sebelnya orang tuh bisa berkali-kali lipat. Kayak pada saat kita optimis banget pada awal-awal Pak Jokowi terpilih kan? Iya. Wah, enggak, gue mah gak optimis, gue biasa aja. Orang-orang banyak optimis. Iya, orang-orang. Nah itu akhirnya, tapi terus ujungnya kayak begini, waduh kecewanya berkali-kali lipat. Nah Pak Purbaya menurut gua hati-hati karena ada hal yang harus ditaklukkan oleh Pak Purbaya. Apa itu? Yang namanya waktu. Orang mau berapa lama nunggu? Kalau dia nggak berhasil memperbaiki kualitas ekonomi di Indonesia dan tidak berhasil memperbaiki kualitas keuangan keluarga, nanti lama-lama backfire. Tapi begini bang, setelah kehadiran Purbaya, tapi kenapa seolah-olah ekonomi kita tuh hanya digantungkan pada dia? Karena dia yang muncul. Nggak agak fair kan? Maksudnya, iya. Bahwa negara sebesar ini ekonominya hanya digantungkan pada seorang Purbaya. Padahal kan dia cuma memberikan ruang, membuka bahwa ada duit banyak di BI, salurin. Lo tau nggak kenapa? Kenapa bisa Karena begitu? dia bukan politisi. Kalau politisi, sabar-sabar men. Ngelihat tren baru dia masuk. Iya. Ngelihat peluang tunggu momentum ya dia berarti. Iya, tunggu momentum. Kalau Purbaya enggak, karena dia profesional kan. Gayanya emang begitu, baru masuk-masuk aja gitu. Makanya nih ntar Kedai Kopi kan mau ulang tahun ke-11. Tanggal 28 Oktober tuh kita promo dong nih. Iya, kita ngundang Purbaya. Karena gue bikin survei gaya hidup. Oh iya? Gaya hidup, ekonomi gaya hidup nih. Sekarang di masa Prabowo. Nah gue minta Pak Purbaya untuk mengomentari tuh hasil survei. Udah confirm belum datang? Belum. Jadi tolong ya Pak Purbaya. Datang ya. Paspanpur temen lu tuh gimana tuh? Iya, tapi kan gini bang. Maksudnya gini, Pak Purbaya itu gayanya kan emang begitu. Nah menurut lu nih gaya apa yang ada di kepala dia, itu dia langsung menyampaikan. Nah itu dia, itu yang tadi namanya di komunikasi itu teori konsistensi kognitif. Jadi gini, jadi misalnya dia datang ke Kementerian Perumahan kemarin. Yeah. Dia masuk, ditemani sama Ara. Ruangannya gede banget. Gede banget. Terus dia langsung ngomong, lu punya ruangan gede gini bisa berapa rumah? Bikin rumah kecil amat buat rakyat. Kalau kita kan begitu datang kan, aduh gede amat ya gitu. Tapi dia tuh langsung
tapi orang lihat itu bukan dalam mengenyek si menterinya, enggak. Dia cuma Setuju, spontan. bukan rakyat setuju. Iya, saya itulah setuju gitu. itulah konsistensi kognitif yang dalam ilmu teori komunikasi tadi. Jadi artinya ada harapan dari rakyat nih. Rakyat kan jauh nggak bisa ngomong. Purbaya ngomong. Merasa Jadi, terwakili. Merasa terwakili. Berarti mengancam kita sebagai jurnalis dong. Harusnya kita yang menyampaikan hati nurani rakyat. Lo kan lu tinggal lu sampein aja. Oh, iya, Apa yang iya. disampaikan Purbaya lu sampein gitu kan. Makanya kan dia santai-santai aja ngarepin Luhut. Ya, jangan dong. APBN dong itu. Jangan APBN lah, lu urus sendiri tuh. Pusing. Keceplosan Luhut kan. Dia bilang, itu barang udah busuk. Dari awal. Kenapa lu beli? Barang udah busuk dibeli. Terus kita disuruh nanggung utangnya. Astagfirullahaladzim. Oke, nah. Tapi kan dia nggak bisa sendirian, Bang. Dia mesti ada sektor realnya harus bangkit. Berarti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Kemudian mesti ada yang mengatur itu, berarti Menko Perekonomian. Kemudian sektor energi ada Bang yang nggak bisa kita sebut namanya ya, karena nanti kita takut dilaporin. Ya. Terus Lama-lama ada, jadi Voldemort tuh. Nah, terus pokoknya kita nggak menyebut namanya lah kalau ini. Kemudian ada yang lainnya. Nah, ini kan kita belum tahu kinerjanya. Kayak Kementerian Perdagangan kan menterinya kebanyakan diem, nggak jelas, kita nggak tahu apa yang jadi program utamanya dia. Kemudian terkait dengan transportasi, kemudian terkait dengan penyaluran kredit UMKM yang diinginkan Purbaya, uang di dalam sistem perbankan tuh bisa terdeliver dengan baik. Bahkan juga kita baru tahu bahwa, dan banyak yang baru tahu, satu, ternyata pemerintah punya uang di BI. Yang kedua, ternyata pemerintah daerah itu masih juga punya uang mengendap di perbankan. Bahkan ada daerah yang uang APBN-nya lebih sedikit daripada jumlah uang yang dia simpan. Dan itu terbuka buat publik, jadi oh ternyata kita masih... enggak, itu sih sebenarnya Sri Mulyani juga pernah ngeluhin itu. Tapi dengan adanya otonomi daerah dia nggak bisa masuk terlalu jauh gitu. Tapi Purbaya kan ngancemnya ke gubernur tuh. Lo kalau nggak lo ambil tuh duitnya, nggak gua turunin tuh transfer daerahnya. Lo pakai aja dulu itu. Nah itu baru Ada kebakaran jenggot tuh semua tuh. Gemeteran gitu. Karena ternyata lo kan punya duit. Lo buat apa nyimpen gitu? Nah, itu juga penasaran juga gua. Jangan-jangan ada komponen kesejahteraan kepala daerah kali dari bunga dari bunga yang disimpan deposito. itu. Ini mohon maaf ya kalau salah ya mohon maaf. Ya kita kan nggak ngerti ya. Cuman pokoknya Purbaya membuka semua ruang. Ya kan tinggal yang lainnya. Ya. Bea cukai, dibilang kan ini tekstil dari Cina, semua barang-barang yang ada di Tanah Abang semua dari Cina, baju muslim dari Cina, gitu. Terus kalau barang ilegal, kalau ketahuan gimana? Ya udah barangnya kita bakar, terus kita ngeluarin duit buat bakar itu lah. Terus kita dapat apa? Gitu. Kita nggak dapat apa-apa, ya udah kita kasih denda aja, gitu. Jadi hal-hal sederhana yang kita lihat akhirnya semua orang jadi sadar bahwa ternyata ekonomi nggak serumit yang kita bayangkan. Ya, tapi saran gua buat Pak Purbaya, backingannya mesti kuat tuh. Kalau enggak dia udah sendirian, backingan nggak terlalu kuat, ntar jadi ngicep semuanya. Bodo amat lah. Purbaya lu urus aja dulu negara lu. Urus aja dulu tuh yang lu bilang-bilang itu. Ya. Makanya backingannya mesti kenceng. Jadi menurut gue Pak Prabowo tuh harus sering-sering manggil Purbaya. Setelah itu panggil menteri-menteri yang terkait itu. Lo turunin harga lo. Bang, ada video. Menurut abang, turunin lo, gitu. lihat video sebagai pakar ilmu komunikasi. Ada satu video, mereka habis melakukan rapat koordinasi. Mereka ke depan. Di situ ada Menteri Purbaya, Menko Erlangga, Menko Pratikno, Menko Julhas, sama Menko AHY. Terus ditinggal. Mereka masuk, Pak Erlangga ngomong gini, ini kita foto aja ya, nanti yang ngomong Pak Purbaya. Terus mereka tinggal. Pak Purbaya tuh nggak merasa karena dia orang ngelugu ya. Jadi terus publik menilainya, akhirnya publik kasih respon. Nggak apa-apa, kalian pergi aja. Purbaya, kami yang nemenin. Jadi abang lihatnya gimana? Itu satu tanda bahwa dia ditinggalin. Satu, itu tanda teori gua tadi bener. Purbaya itu bukan orang politik. Dia profesional aja. Jadi dia nggak paham tuh tanda-tanda politik. Kalau dalam tanda-tanda politik itu bahaya bro. Iya. Jadi itu ada dukungan yang hilang untuk Purbaya. Kalau dia orang politik mungkin dia juga nggak akan ngomong ya, dia ikut pergi. Nggak Tapi akan dia ngomong. tetap ngomong. Iya, kenapa? Karena dia profesional, dia omongin aja. Rakyat suka. Tapi lagi-lagi yang lo bilang tadi, dia emang bisa kerja sendiri. Ada nggak pemain sepak bola
Kalau tadi Pak Messi Prabowo gitu. bilang gitu, Messi main sendirian ngegolin nggak bisa, nggak bisa. Ini sekarang lagi viral, ada pengantin cowok yang ngambek. Oh iya. Karena yang ceweknya Ceweknya ngambekan. Ceweknya ngambek duluan. Disuruh megang gini nggak mau. Nggak mau, akhirnya ditinggal sama dia. Terus dia ngambek marah juga. Itu kalau dalam politik kan dia nggak ngelihat tuh. Jodoh di tangan Tuhan ya benar gitu. Lo mau nikah kalau ngambek-ngambekan gitu mending kagak usah. Rumah tangga kayak apa kalau di depan orang aja udah kayak gitu. Kan itu udah ijab kabul ya. Udah ijab kabul, harusnya udah beres dong. Mungkin dia akan masuk Guinness of Record. Abis nikah langsung cerai. Mungkin dijodohin men. Kan kita nggak tahu juga. Iya, istrinya nggak setuju kayaknya ya. Mungkin istrinya nggak suka juga, gitu ya. Dan bisa jadi juga lakinya juga nggak suka. Males ah gue udah tinggal aja sama dia. Mendingan kayak gitu dari awal. Mendingan kayak gitu menurut gue. Balik lagi ke Purbaya nih. Jadi itu sign politik pada saat itu kan petinggi parpol semua itu. Erlangga mantan ketum, AHY ketum, Julhas ketum. Pratikno proksinya Pak Jokowi. Ketum Solo. Ketum Solo. Itu menurut gue sebuah sign, udah lo jalan sendiri aja. Jadi dia dianggap, waduh, ini orang bener sendiri nih. Kalau bener sendiri kan yang lain nggak bisa macam-macam. Dan Purbaya membuat akhirnya mereka menjadi merasa nothing dan jadi kayak, aduh, gue gini amat jadi menteri ya. Nggak, menurut gue ya, lu pernah kepikiran nggak? Kok goblok amat? Ini mohon maaf ya Pak Menko ya. Menko itu ngikutin Erlangga gitu. Kenapa sih? Kenapa dia nggak bersama Purbaya? Tadinya dalam gesturnya AHY itu udah pengen nemenin sebenarnya. Iya. Cuman dia nggak enak ngelihat seniornya pada pergi, akhirnya dia pergi juga. Padahal dia udah pengen nemenin. Jadi itu ya sebuah sign politik lah. Yang harusnya Pak Purbaya tuh ngerti juga bahwa dia nggak bisa sendirian. Itu kan sebenarnya kan yang kedua nih. Kan ada lagi rapat kabinet, dilihat dia nggak diajak ngomong. 34 triliun rupiah di bank. Ia mengatakan rendahnya serapan berakibat. Nah itu secara politik juga sign juga. Tapi bahaya kalau Purbaya udah mulai ngerti politik. Nanti dia akan jadi kayak Sri Mulyani, diem aja, nggak banyak ngomong, nggak banyak aksi, akhirnya nyimpen duit doang. Jadi ya di satu sisi juga, walaupun gue sering ngingetin ya bahwa dia hadir di kehidupan politik, mudah-mudahan dia nggak usah ngerti politik. Karena once dia ngerti politik, perilakunya itu udah kayak politisi ntar. Lebih malah berbahaya, mendingan dia nggak usah ngerti politik ya. Nggak usah. Oke, ini ada video Purbaya ya. Banyaknya dana daerah yang mengendap di bank disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Ia mengatakan rendahnya serapan berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi, ini bukan soal uangnya tidak ada, namun soal kecepatan eksekusi. Purbaya menambahkan realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai 712,8 triliun rupiah atau 51,3% dari total pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Perputaran ekonomi daerah dianggap berjalan lebih lambat, di mana belanja pegawai relatif stabil, turun tipis 0,7%. Tapi, belanja modal hanya 58,2 triliun rupiah, atau turun lebih dari 31%. Padahal, belanja modal ini langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja. Oke, 234 triliun mengendap itu bisa bayar utang bus. Bisa banget. Tapi masa iya langsung dihabisin? Bukan, artinya duit dari orang-orang teman-teman di daerah tuh gede juga ternyata. Iya. Banyak dan gue juga nggak paham juga apakah mereka ngerti juga untuk dipakainya buat apa. Padahal kan kalau dipakai bagus ya buat daerah itu ya. Ini sebelum kita kemana-mana ya. Lo kan jurnalis kondang ya, senior juga udah lama. Dan terus lo kan masuk pengurus wartawan-wartawan tuh. Kan ada program bagus ya pemerintah ya. Program magang nasional itu kan. Kan bagus tuh program. Bagus. Itu kalau magangnya udah selesai terus kerja di mana dia?
Iya kalau magang udah selesai ya selesai. Kan namanya magang, ada jangka waktunya. Oh, jadi bentar doang. Bentar doang, nanti dari situ kan dia upskill kan. Nah harapannya dia bisa bekerja di tempat lain. Kalau enggak juga gimana? Ya Yang penting udah ada program. ada program gitu. dulu, lalu ikuti Pak Purbaya. Bantu Pak Purbaya supaya dana dari perbankan dikasih ke pengusaha, pengusaha bikin usaha atau ekspansi usaha sehingga dapat. Iya. Gitu Jadi kan. gara-gara ada Purbaya, menteri lain nggak penting nih. Purbaya jangan dia ngomong. Purbaya pernah ngomong hal yang menarik, Apa? simple dan sederhana. Pak, kenapa sih uang di BI diambil? Toh juga kemarin aman-aman aja. Dia bilang gini, satu, kalau kita punya duit banyak, kita simpen, dosa kita dua. Satu, duitnya disimpan. Dua, duitnya nggak dipakai sama rakyat. Kalau duitnya kita ambil, taruh di bank, dosa kita tinggal satu. Kalau bank ngasih ke rakyat, dosa kita tuntas. Simple itu. Daripada dosa kita dua, minimal dosa kita satu lah. Kita ambil duit itu, ngendon di BI. Duit yang ngendon itu bang, itu kan ada bunganya. Lumayan. Lumayan bunganya. Bisa buat CSR. Riba dong. Iya, CSR bisa buat apa? Bisa buat anggota DPR, bisa buat anggota ini, bisa buat ke konstituen. Banyak bang, Iya. banyak. Iya, Nah, iya. tiba-tiba itu semua diobrak-abrik sama Purbaya. Ya meledak lah DPR-nya. Iya. Iya. Ngapain duit buat, nah akhirnya orang merasa gini, ah ini nih menteri yang kita suka, duitnya dipakai buat rakyat. Untuk semua rakyat, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Jadi dia tuh udah kayak mengobrak-ngabrik sebuah keutuhan, keteraturan, Sistem yang udah dibuat sekian lama, dan akhirnya berantakan. Nah, banyak orang nggak suka, ya pasti adalah yang nggak suka. Iya. Beberapa orang bilang, nggak lama nih menteri, nggak lama ini menteri gitu. Ya kita lihat aja. Ya kalau misalnya dia nggak lama, rakyat marah. Tapi kan udah dihitung sama politisi itu, berapa lama sih? Berapa lama gitu. Tapi ada hal yang menarik. Purbaya ini membuat kita lupa dengan sosok yang kemarin sempat dielu-elukan. Anies Baswedan. Oh, emang bukan udah selesai lama dia? Ya bukan, maksudnya ya udah. Anies nggak jabat apa-apa, jadi orang lupa aja. Jadi 2029 akan jauh lebih smooth posisinya. Dan kalau gue sih kehadiran Purbaya ini mengingatkan, mudah-mudahan rakyat Indonesia juga, bahwa masih banyak orang-orang yang punya kualitas. Ya. Jangan lo paksa-paksa yang nggak berkualitas jadi apalah. Oke, terakhir bang. Kok terakhir? Udah mau habis ini, udah jam 1, jam 2. Oh gitu. 2026 di periode kedua Pak Prabowo nanti. Tahun kedua. Tahun kedua. Apa? Harapannya apa? Harapannya? Heeh. Ya kantong kita jadi tebal lah, Ip. Oke. Terus kemudian, kan gini ya. Pak Prabowo tuh emang konsepnya program-programnya itu untuk rakyat miskin. Bahkan dia bilang, saya konsentrasi ke rakyat paling miskin. Itu bagus. Orang kaya, kayak pemilik studio ini kan kaya banget. Itu nggak usah diurus, karena mereka udah bisa urus hidup sendiri. Iya. Kita-kita ini yang kelas menengah nanggung. Ini yang repot. Iya. Nungguin mau beli beras dibatasi kan. Dapat BLT enggak? Dapat BLT enggak, BBM susah segala macam gitu. Akhirnya kita marah kan, puncaknya misalnya haltunya 28 Agustus nanti. Nah menurut gue di tahun kedua itu mulailah kelas menengah diurus. Dengan apa sebetulnya? Lapangan pekerjaan ya meningkat, adalah kebuka, PHK berkurang. Ya. Gitu. Ini gue mau usul nih, ini untuk media nih. Ya boleh. Kan Pak Prabowo kemarin ditampilin tuh duit triliunan, Ya. 13 triliun apa hasil balik dari apa namanya EPO CPO itu 1 triliun lah kasih ke media massa supaya media-media massa ini bisa hidup. Cocok ini. Gitu. Quote-nya tolong diambil ntar ya. Jadi kalau media massa hidup, demokrasi juga hidup, Pak Prabowo juga dilulukan. Memang terus pasti ada ketakutan, wah nanti media massanya nggak kritis lagi dong. Iya. Itu persoalan lain, karena saya yakin media massa bisa menjaga kekritisan itu. Tapi alangkah baiknya buat pemerintah kalau 1 triliun itu dialokasikan untuk media massa supaya tidak ada lagi wartawan-wartawan yang dipecat. Terharu. Wartawan-wartawan yang kena PHK. Saya Terharu sebagai banget, Bang. ketua IKAVIKOM, gue sebagai ketua IKAVIKOM Unpad banyak anggota gue wartawan, jadi saya harus selamatkan itu. Terharu saya bang. 1 triliun aja Oke. dari 13 triliun itu. Oke. Baik.
Itu tadi pesan dari Bang Hensat untuk pemerintahan Prabowo di periode kedua, jangan lupakan media massa, karena media massa pilar demokrasi dan membuat ekonomi juga akan makin meningkat. Ya. Bang Hensat, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Mas Gaib. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih Pak. Ya, teman-teman Sobat Sindo, demikian The Comment untuk edisi pertama ini. Kita akan ada edisi berikutnya nanti, yaitu To The Point bersama narasumber yang pasti Anda tunggu, yang pasti akan Anda nantikan. Namanya Bang Benix. Siapa dia? Nanti nih, bentar lagi nih. Itu Bang ya? Udah boleh? Break. Udah selesai. Hah? Udah selesai kita. Oh, selesai.